Now it's time for our wrap-up.
Radiant team ban. Dire team ban. Ten seconds remaining. Radiant team ban. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini gua Gary dan juga ada Jojo. Kita dari Indostream yang bakal temenin kalian di match malam ini di Giant Data League Season 9 Asia Tenggara gitu ya, antara MVP Hot Six dengan Rip the Dream atau RTD, Indonesia dengan Korea. Tadi jam 6 seharusnya waktu Indonesia Barat memang ada pertandingan, cuman karena entah kenapa gitu ya, mungkin dipospon dan kita jadi tadi nggak dipost di join dotanya. Jadi mungkin teman-teman yang udah nungguin tadi ada match Indonesia juga, karena ada MT, cuman nggak jadi. Oke, sekarang MVP dengan Rip the Dream buat teman-teman, sambil santai aja gitu kan, sambil konten gue juga sambil makan, jadi santai aja gitu ya. Ada Invoker, ada Chen yang di-ban dari MVP, kemudian ada Spear dan juga Londroid yang di-ban dari RTD. Kemudian OD di pick pertama diambil sama RTD. Ini juga oke lah, memang lagi ngetrend gitu ya, apalagi kemarin kalau kita lihat ada Artesi baru yang mainnya kan. Pakai Dragon Lance OD-nya. Jadi oke lah gitu kan, dengan OD Dragon Lance tambah panjang kan right click, jarak jangkauan range-nya juga memang efektif juga gitu kan. Oke, buat teman Giant Data League Season 9 udah jalan ya setengah season ya. Cuman nanti kita temenin terus kok sampai selesai. Ya, walaupun nggak semua pertandingan karena memang ada beberapa jam yang tidak bisa di ini ya, kayak Amerika juga memang waktunya agak bentrok. Jadi agak susah gitu. Setelah season kelar ada ini ya, biasa ada playoff, jadi tetap lanjut ke playoff. Ada yang dari season 2 ke season 1, ada yang season 1 bertahan untuk season 1, ada yang season 3 bertahan atau mencoba untuk maju ke season 2 gitu kan, ataupun season 2 bertahan di season, divisi 2 bertahan di divisi 2. Sorry, divisi ya. Kemudian di sini ada Vessels Void diambil, mungkin klasik ya, offlaner, standard offlaner yang lagi ngetrend, offlaner Vessels Void, dan juga ada Nyx Assassin. Oke, bisa dibilang dia agak ke counter sama Nyx Assassin karena memang ada mana burn gitu ya, walaupun nggak cuman OD, sebenarnya hero-hero intel, support dan lain-lain sebenarnya yang menggunakan spellcast mana dapat ke counter sama ini, sama Nyx Assassin. Apalagi mana burn di sini multiple intelligence gitu ya, cukup banyak sampai 5 di kalau udah max. Tapi oke lah, memang counter untuk OD dan juga memang dengan adanya Vendetta sendiri di level 6 untuk rotasi untuk ganking juga bagus. Lagi kalau misalnya RTD kekurangan sentry maupun tidak bisa membeli observer, gem di early game gitu, jadi cukup bagus di sini. Sementara gue sendiri ya, nanti teman gue juga belum tahu nih gimana, tapi nanti mungkin itu kan, gue bilang mungkin. Nanti abis ini ada, ntar gue ingat nggak salah ada Prodota ya, nggak salah ada Prodota nih abis ini, cuman gue nggak tahu nutut apa nggak waktunya, sempat nggak gitu ya. Ada Bordeaux United nggak salah yang main. AF dengan Bordeaux United yang main.
Ada Gyrocopter yang diambil. Oke, dua hero AoE yang diambil sama RTD. Di sini ada Gyrocopter dengan Cooldown dan juga ada OD di sini Alien Revolver dengan Sanity Eclipse gitu ya. Sama-sama dua ulti yang bersifatnya globe area AoE kan. Ada Cooldown, habis itu dikasih Sanity Eclipse, ini bagus banget. Cuman memang bisa dibilang cukup bagus untuk counter Void ya, karena Void Chrono kan. Dan lagi satu sisi Void juga bisa counter dua hero ini begitu dia dikurung Cooldown sama Sanity-nya nggak bisa keluar karena dia tertahan. Dan bagusnya kalau misalnya OD mati terlebih dahulu atau Giro-nya mati juga bagus lagi. Kemudian ada Spectre di band sini dari RTD. Radiant Team. Evil Spirit di band, kemudian ada Zeus yang di band di sini. Oke, boleh lah. Karena memang nggak tahu nih, mungkin ada bounty kali atau apa, karena X Zeus memang Zeus sebenarnya bisa counter X karena kelihatan. Cuman gua ngerti, dan Feng cocok bagus untuk di MVP band karena Feng sebagai support dia punya Feng Aura ya kan, yang bagus ke Giro gitu untuk carry, untuk OD juga bagus. Kemudian ada Wave of Terror yang bagus untuk stacking, jadi bisa mempermudah Gyrocopter terutama untuk mendapatkan lahan farming ya, jadi lebih cepat. Stacknya cukup gampang, bisa 2 stack langsung dapat ya kan. Habis itu bisa langsung bantu dengan Feng Aura untuk farming, terutama itu bagus banget. Dan di sini MVP last band adalah Serious Saman. Oke, gue juga mulai menarik gitu di sini. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Masih ada Dead Prophet untuk MVP di sini, mungkin bisa ngambil Dead Prophet ya, karena memang lawan OD juga cukup bagus gitu. Karena Zeus di band, Invoker sudah nggak ada, tapi ada Lina masih ada, Kyopi masih ada di sini di pilihan draft yang bisa dipakai gitu. Kyopi, Lina, kemudian si siapa namanya Dead Prophet masih ada. Morphling pun masih ada untuk MVP juga bisa diambil di sini, jadi oke lah, masih banyak pilihan. Oke, Witch Doctor klasik ungu sama ungu, Witch Doctor Vessels Void, Chrono dan juga Deathward gitu ya. Cuman bedanya Deathward harus di luar ya. Memangnya agak riskan sebenarnya di sini karena ini ya WD agak ke counter sama kena cooldown, kena sanity, kena sini ada Echo Slam lagi karena ada Seeker. Yang di back ketiga Riptor Dream karena gampang ke counter gitu. Di sini ada Visur, ada Echo Slam cukup bagus gitu. Kalau bilang 3 hero Chrono di sini untuk RTD, jadi gue nggak tahu nih, sudah ada 3 hero AoE, mungkin satu lagi Magnus kali, jadi kumpul semua kan rata, itu enak banget. MVP kalau gue bilang mungkin Silencer boleh lah ya, Silencer diambil. 5 seconds remaining. Radiant Team pick. Omni-Knight. Dire Team ban. Oke, ada Lina di pick keempatnya MVP sebagai mid laner sudah pasti ya. Mid laner Lina bagus, memang ada stun, ya kan, ada Arai, ada Dragon Slave, ada Laguna. Ini stun kill, nuker banget. Kemudian di sini ada counternya, bisa bilang counternya ya, ada si Omni-Knight. Memang bagi-bagi repel gratis. Terus kemudian di sini dari Guardian Angel sendiri, apa namanya? Immunity from physical damage, bisa dibilang imun. Dari Laguna imun kalau misalnya ada Guardian Angel terus di Laguna imun gitu ya, karena ini tipenya physical damage nggak masuk. Cukup bagus. Di sini dia punya repel atau BKB gratis, jadi Giro cukup aman lah dengan ada BKB gratis gitu ya, jadi nggak terlalu terbebani untuk BKB buru-buru.
Dan ini dia bisa bikin item, misalnya bikin morbid, kemudian beli apa namanya, Team banned. Sangyas, baru ke PKP. Tapi ya nanti kita lihat gimana gitu ya. Dan ini memang bagus, cuman belum ada hero yang rotasi selain Earthshaker di sini. Earthshaker kalau rotasi terus-terusan akan menyusahkan, karena memang di sini kalau kita lihat posisi support 5 dari RTD paling besar adalah Omni Knight gitu, paling gede kemungkinan. Tapi nggak rugi, kalau gue bilang nggak rugi karena agak susah Omni Knight. Memang farmnya butuh level ini ya, macam-macam bisa dibilang, butuh item, butuh mana, jadi bahaya. Dan di sini disruptor di ban dari MVP kalau gue bilang boleh, karena memang combo AOE banget. Nanti kalau bisa ditambah ini disruptor dengan ultinya gitu ya, udah selain Island damage, dari sini combo banyak banget. Jadi begitu Vessel Fight kena ultinya si disruptor, bisa kacau untuk tim MVP terutama di sini. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Dari RTD cukup cermat, dia ngeban Ember ya, karena Ember bisa dibilang ke counter sama apa namanya, skill 2-nya si Disrupt, apa sih namanya gua, Glimpse. Di Glimpse counter, cuman di sini memang bagus untuk nge-ban si Disrupt di counter sama ban Ember, karena kemungkinan besar Ember. Tapi masih ada Morphling, kalau gue bilang sih masih ada Morphling, masih ada PA yang sering ngetrend lah dipakai gitu ya. Reserve time. Radiant team pick. Ini Jakarta masih ada, dan memang yang diambil Jakarta oke lah. Dengan adanya Omni, memang Omni kalau misalnya ada apa namanya Golden Angel, Omninya nggak ngaruh ya. Cuman kalau dia dibikin Jakarta tipe right clicker dan nyulik, di sini kemungkinan Seeker mati, Giro mati, Ode mungkin bisa nyelup diri. Cuman kalau keculik dua ini mungkin mati, Omninya mati, karena nggak mungkin menggunakan Golden Angel terus-terusan gitu kan. Cooldownnya cukup lama untuk Golden Angel, 150 detik. Reserve time. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. You really should prepare for battle. Oke, sorry, gue crash tadi ya. Dan di sini pick terakhir dari RTD adalah Ursa. Memang combo klasik ya, kalau nggak Ursa sama si WD, sama siapa, Dazzle, ada juga di sini sama Omni Knight. Oke, tipe sama Omni Knight. Di sini udah karena ada clash 1 2 3 4. 4 ketemu 4, harus berhati-hati, ada Nix di sini. Ada Juggernaut juga. Dari cukup sakit di sini dari Lina ya.
Ada Dragon Slave di sini, harus berarti ada Visur. Ada terkena stun di situ. Ursa di sini terstun juga, harus berhati-hati. Dan Cakaran mendapatkan bounty, tapi Giro juga mendapatkan bounty. Jadi Odi tidak mendapatkan bounty rune di sini, sangat disayangkan. Memang apa yang terjadi di sini? Ursa harus berhati-hati. Yes. Oke, mid lane-nya di sini masih diisi sama Ursa dan juga sama Omni Knight ya. Odi sudah reload berpindah di mid lane, berarti di sini oke. Memang nice cover dari support untuk tim MVP gitu ya, karena si Nyx langsung mengambil mana burn untuk mengharas. Oke, Ode di sini diharas di right click terusan oleh Lina. Memang cukup sakit right click dari Lina. Dia punya null attachment sama Verifier ya, plus 5 damage di sini dia. Jadi cukup sakit. Nyx di sini cukup mengcover, jadi bisa dibilang mengezone dengan membawa mana burn terus di mana pun, supaya memang mananya dia baru munculnya belum ngapain, mananya udah sekarat gitu ya. Harus berhati-hati di sini. Kalau kita lihat Nyx cukup agresif sebagai support. Dan di bottom lane di sini kita lihat Giro dan Ursa. Cukup berani kalau gue lihat dari RTD gitu, dia bermain dengan 2 hero core atau 2 hero core, 4 hero core ya. 4 hero core, 3 hero core. Sama, memang cuman di sini carry-nya 2, hitternya 2. Earthshaker sebagai offlaner pula ya, di sini Earthshaker sebagai offlaner bukan sebagai support, jadi kemungkinan besar berbahaya juga. Tapi walaupun dia sebagai offlaner, dia tetap reward, jadi semi support gitu ya, sebenarnya level di offlane. Dan untuk Ursa di sini dia farming di NC gitu ya, dengan Iron dia punya, berarti dia farming di jungling di hutan. Untuk si siapa namanya ini, Shaker di atas, dia ya harus berhati-hati juga, lawannya range sama Juggernaut gitu kan. Memang dia bisa escape, dia punya stun ya, dia punya visor di sini, dia bisa escape, cuman begitu. Oke, kita lihat di atas di sini Nyx datang, ada stun, ada Baledik, ada berputar-putar, dan first blood pertama untuk si Honji ternyata gitu ya, karena memang terculik tadi. Kalau kita lihat di sini dia terculik. Earthshaker terlalu agresif juga di depan, mungkin dia beli apa, cuman ya memang ada Meledik dan juga ada Paralyze. Kemudian dari si Nyx dia ada Impel sama ada Mana Burn, kemudian di Jakarta langsung muter-muter doang, jadi otomatis adalah free kill. Karena kalau udah kejebak itu susah mau selamat gitu kan, dan memang follow up cukup terlambat dari Omni. Sekarang tidak ada Omni di atas, maka seharusnya Omni akan susah untuk mengcover bottom lane. Jadi bottom lane adalah keuntungan untuk mendapatkan kill untuk tim MVP. Sebenarnya keuntungan dalam melakukan kill, karena gini intinya, ketika support gitu ya, terutama kalau solo support gitu kan, support berotasi dengan TP gitu, dengan teleportasi, maka lane yang ditinggalkan akan lagi lebih apa ya, bisa dibilang lebih mudah gitu kalau untuk di kill. Jadi kalau misalnya MVP berotasi supportnya, maka nge-kill Giro adalah pilihan paling utama gitu. Oke, di mid di sini Nyx menunggu, ternyata dia melamun kali ya, melamun dan kecolongan di situ. Kalau kita lihat si Knight dengan haste langsung lari dia, dan cukup bagus di sini. Cuman gua agak kasihan kalau melihat si Omni dengan super 5 gitu. Mending dia ditaruh di offlane gitu ya. Tapi di sini karena dia bermain Ursa yang memang cukup mengagetkan, dia ngambil Ursa di terakhir. Oke lah, 2 hero carry di sini diambil. Oke. 740 memang Ursa cukup gampang ya, dia punya hero talent si farmingnya, jadi cukup cepat. Lagi tadi di awal-awal cuma tinggal di heal sama si Omni gitu ya, jadi ya easy lah. Oke.
Untuk di mid lane kalau gue bilang di sini OD-nya kalah ya sama Lina, karena tadi di awal di cover sama Nick dan sekarang sudah di cover lagi setelah rotasi di cover lagi, dan hit dari dokter atau dari Lina sendiri ini cukup sakit, plus 5 damage ya, dan juga memang ada stun, ada Dragon Slayer, right click, plus di sini ada Fairy Soul gitu kan, attack speed bonus 40, dia boleh ngambil 1 kalau misalnya maksimal stack 3 kali gitu, dia nyetek tadi sekali dengan Dragon Slayer, jadi pedih memang. Oke, sekarang kalau kita lihat Nyx Assassin di bawah sudah berjalan-jalan di sini. Oke, memasang ward yang notabene bagus sekali di sini, memasang ward untuk melihat, karena ward di sini kalau kita bilang ini adalah untuk melihat posisi yang hutan gitu ya, yang hutan siapa, dengan si mau LC, mau Jagger, mau Vega, mau Ursa, mau apaan, mau ini kelihatan di sini. Oke, kita balik lagi ke mid lane. Di sini ada Nyx yang di belakang 500 punya sepatu, dia berjalan-jalan, memang dia mencari posisi untuk cek rosan dulu kali katanya. Nggak terlalu cepat kalau 5 menit itu karena tidak ada WK, itu juga belum jadi. Plat kecil kalau dia dapat kill mungkin urusannya bisa, dan di sini hanya mengambil illusion. Oh, dia juga cukup jauh mundur level 5, agak terbelakang gitu ya dibanding dengan Witch Doctor Witch Doctor si dokter si Lina. Attacker juga entah kenapa dia ada di mid lane di sini, karena di atas mungkin susah gitu ya. Kan adanya Attacker di bottom, di mid lane, berarti si Juggernaut di atas free farm banget dengan top net worth 3100 dengan tadi first blood didapat assist ya, dia dapat assist. Net worth tuh tinggi, di atas dia cukup santai dengan 3200 farming, cukup santai, tidak ada yang mengcover, tidak ada yang haras. Jadi kalau gue bilang RTD kesusahan gitu di sini dengan early draftnya, jadi di early game mungkin akan kalah. Cuman entah kalau misalnya masuk ke middle game atau Rosan sudah diambil sama Musa, mungkin masih bisa dibalik keadaan sama RTD. Kalau gue bilang oke, di sini sudah balik lagi si Earthshaker, balik lagi Kev, not like this. Oke, sudah balik ke top lane, walaupun memang sudah jejaknya di cover 3 dan bisa melakukan kill. Jadi kalau gue bilang sudah punya Omni, jadi bisa solo kill juga gitu, jauh dari creep di sini. Jaggernaut bisa kena ke sini, maka easy kill kalau gue bilang. Omni langsung masih bisa selamat. Paralyzed, ada impel, right click terakhir, yes, Jaggernaut mendapatkan kill 2 kali di sini. Memang harusnya sih dapat kill ya, cuman karena tadi lepas dan kena pisau cukup jauh gitu di sini, jadi ya harus mati. Kemudian di mid lane gua ketinggalan. Di sini si OD berhasil dibunuh sama Lina solo ya, by one di otomatis di Laguna gitu kan, di Laguna Arai dan juga dapat save sekali. Dan kita ke top lane, di sini top lane hancur, fall up 2 hero, ada Checker dengan pisau dan langsung di repel. Giro juga berpindah cooldown, Juggernaut yang diincar, Juggernaut berputar-putar justru berbahaya untuk si Girocopter, justru malah mati. Karena Balina berada di atas, right click sedikit lagi dan yes, Witch Doctor justru mendapatkan right click terakhir, tapi 2 hero mati. Ara yang cukup bagus mengenai repel langsung mencoba lari di sini ya, karena di tower ya. 2 hero mati sia-sia kalau gue bilang dari RTD di sini. Sayang banget. Kenapa? Karena tadi Giro dia hanya cover, Berserker yang datang habis mati mencoba mempertahankan posisi di top lane, justru malah mati juga. Lagi Giro terutama dia coba cooldown, dia right click, justru malah kalah sama Battle Fury Juggernaut. Di mid lane tadi si OD juga mati cukup gampang sama Lina di early lane di sini. Ya, memang susah gitu kan. Lagi dengan tipe dari RTD kalau gue bilang supportnya melee semua, tidak ada yang haras, dan ya ini susah ya. Tapi Ursa kalau gue bilang diem ya, dia farmingnya cukup santai juga kan, diem naik pelan-pelan, cuman cukup jauh dibanding dengan lawannya hampir semua yang farming gitu. Sekarang Vessel Void di bawah aja cukup free farm, karena tadi Gironya ke atas, terus yang jaga lane ke atas, kemudian di mid lane berhasil dapat kill, di top lane juga nge-kill, jadi kacau deh RTD untuk early-nya. Tinggal gimana dia bermain. Oke, nice, ada mini stun tadi terkena base. Oke, langsung pulang juga, walaupun terlalu inside itu sini, terlalu dalam. Oke, masih ada Nyx coba impel. Oke, hanya mana dulu bakal mana supaya nggak bisa
Ya ini terus lah Black Cannon sama Rocket Barrage. Cuma di sini ada, oke, sudah ada Omni yang cover di belakang. Kalau dilihat di sini Ursa cukup nafsu sekali sama Seeker, dan Seeker juga harus mati double kill untuk Doctor di sini. Apa yang coba dilakukan sama Ursa dan Seeker tadi kalau gue bilang mati sia-sia. Memang mati sia-sia, kalau gue bilang mending perlu farm dulu deh ya. Mending lu farm dulu gitu, jangan terlalu nafsu udah jadi flat kayak lu baru ngegeng atau punya dagger lalu ngegeng sekalian atau ngambil crossan gitu ya, dia terlalu nafsu. Gyrocopter di sini harus berhati-hati, memang cuma ada cover dari Sinix, dari Inix lagi, dari Omni. Tapi ngomong-ngomong, begitu ditinggal Jakartanya free lagi 5.400, 5.500, Olina juga sama. Ya ditinggal tapi dia enak, misalnya free terus gitu. Di mid lane juga agak susah, dan Witch Doctor berhasil membunuh si OD juga dibantu sama Lina. Ada Rebel, ada Deadward di situ, right-click dan berhasil mendapatkan kill Lina dengan right-click terakhir. Gue harus mati, kemudian kita di top lane, Ursa berada di top lane berhadapan dengan Juggernaut, jadi agak hati-hati juga gitu si Ursa. Tapi dua hero di mid lane tadi, ward ini bagus banget. Kemudian di bottom lane Gyro juga harus mati sama si Vessel Void. Tadi ada Chrono, kalau kita lihat ada Chrono, ada Impel, ada ada BM Skipet Garbage. Saya kira RTD mulai kebingungan dengan draft, dan karena memang gue juga bingung dengan draftnya di sini. Draft yang terlalu berani ya gue bilang dari tim RTD. Pasang 10 di menit ke-12 kalau kita lihat network di sini ke arah MVP 10.000, dan untuk XP ke arah MVP juga dengan di atas 5.000 atau kurang lebih udah 7.000-an lah. Jomplang ya kalau kita lihat dari network, memang ngejomplang 10.000 itu dia untuk early game dengan adanya Ursa cukup fatal, cukup jauh gitu. Oke, di bottom lane kita lihat tower sudah diaras, sudah tinggal beberapa lagi right-click ditambah dengan ada Lina, dan ya cukup gampang itu. Lina punya Ewol, bisa ngegeng, ada Hes juga, ada Morbid di Vessel Void. Untuk Gyrocopter, Morbid tidak ada follow up yang nyetak sepertinya di sini. Untuk di top lane Ursa berhasil dibunuh, ada Next Assassin dengan Juggernaut di sini. Juggernaut dengan ulti langsung, kemudian si Nyx Assassin dengan mana Impel dan mana Burn ya. Asli ke tower langsung saja di sini karena mumpung ada creep, cukup sakit kalau kita lihat right-clicknya di sini sudah hilang hampir setengah, dan ya udah selesai. Nice sekali di sini sementara. Kemudian kalau kita Seeker, OD dan juga Gyrocopter, ada Dragon Slave mencoba mengejar Lina di situ, tapi karena melihat ada pergerakan di sini dari lawannya jadi mundur. Kemudian di top tower Juggernaut masih dengan right click lagi terus-terusan, dan towernya udah tinggal 400 health. Di sini cukup parah, fatal. Ursa sebelah 1400, jadi mungkin kalau gue bilang Ursanya bakal bikin Ding Dagger langsung. Mid tower juga dihancurin 11-0. Semuanya cukup free, cukup santai permainan dari MVP, jadi RTD cukup kasihan ya kalau gue bilang, cukup kasihan karena susahnya luar biasa gitu di sini dia bermain. 11-0 14 menit, agak kacau, bukan kacau, kena agak sih banget. Oke, ada pause sementara buat teman-teman yang mau update berita tentang apapun, bisa lihat di fanpage kita ya, di facebook.com/officialindustry. Dan juga kita ada giveaway, tadi ada set, ada macam-macam sih, teman-teman bisa lihat di fanpage kita ada caranya. Dan tadi pagi sebenarnya sudah kita up, sudah kita post, tadi teman-teman tinggal lihat lagi, tinggal ikutin caranya, dan ya tunggu ya karena sebentar agak lama kok, ini sudah tanggal
ini tanggal 12 gitu ya, jadi sebentar lagi. Jadi teman-teman yang biar gak ketinggalan event silakan ikutin langsung saja buru-buru gitu. Dan yang pasti syarat-syaratnya wajib dipenuhin, kalau enggak bakal gugur gitu ya ketika nggak terpenuhi. Oke. Ataupun teman-teman juga bisa like kita di twitch.tv/indostream.tv ya, ataupun di Indostream TV 2 maupun azubtv.indostream.tv. Dan untuk pengumuman giveaway, gue juga mungkin selain pakai undian dari record, mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kita pakai live streaming, mungkin lebih bagus. Tapi nanti kita akan kasih tahu gimana, mungkin pakai live streaming bisa, pakai itu bisa. Di sini lagi game ada sentry, harus berhati-hati. Sudah ada apa yang dilakukan, Ursa ulti yang visor yang sayang sekali memblockingnya cukup salah ya berlawanan. Oke, next langsung kembali. Di sini Vessels Void di bawah 2000 sudah bisa menjadi ini ya, apa namanya? Jadiin flat kalau dia mau bikin. Kenapa posisi menang dia nggak usah bikin flat, nggak masalah, dia bikin mom aja loh. Bikin di right clicker hitter dengan mom, nambah text speed juga nggak masalah karena dia menang di early di sini. Cukup free, semua lain hampir dibilang cukup free, dan RTD mulai kebingungan di sini Ursa. Oke, sudah mulai oke, ada ward di Dewa di sini, ada Gem juga, harus berhati-hati. Oke, purification terkena Laguna, langsung saja mati. Sayang sekali tidak bisa menyelamatkan Ursa, dan Lina di sini mengejar. Kalau misalnya ada Dragon Slave mungkin bisa membunuh. Oke, right click dan Vessel Void mendapatkan kill 2 hero mati, 3 hero satu lagi dengan adanya Juggernaut yang melakukan Omni Slash ke arah OD gitu. Oke, OD harus mati. Juggernautnya menjadi busal. Oke, Juggernaut di busal. Ada Blink Dagger tadi kalau gue lihat di si Vessel Void. Next Assassin, No Talisman. Ada ini ya, apa namanya? Eul. Cukup gampang, tower di top sudah hilang, langsung di mid right click di sini hilang ya. Cukup jauh. Ursa dikasih rappel, di sini masih 2000 gold. Ada cooldown juga. Eul kan di sini 2, 3 dan selesai. Echo Slam, 1 hero saja harus mati. Hanya Lina, tapi ada Chrono Spear, 2 hero. 1 hero terjebak tapi langsung saja diputer-puter. Blade Fury right click. OD masih menyimpan ulti di sini. Dikurung right click terakhir di sini. Hampir saja Ursa mati, cuman right click yang cukup bagus di sini kalau kita lihat. Saling berkejar-kejar gitu ya. Di sini ada blocking yang sayang banget ya, menyelamatkan lawan, justru menyelamatkan WD tadi. Sorry, menyelamatkan Juggernaut juga ya, sayang banget. Seharusnya memang begitu, ada ulti sih bisa di cover follow up langsung ya, OD juga terutama karena tadi ada ulti, cuman nggak tahu kenapa dia cukup jauh. Ada cukup jauh sama enggak, gue juga nggak tahu, cuman sayang banget. Di sini ada Etherlands dari Lina, dan karena biasa. Oke, next tinggal saya bentuk Dagon ke Morbid dan Blink Dagger. Oke, dari tim RTD memang mendapatkan 1 kill ya, cuman nggak worth it lah, masih kurang worth it karena jarak perbedaan 15.000 network itu untuk 17 menit. Gue bilang sih no gitu ya. Tower diambil juga di mid lane Ursa. Visor yang cukup terlambat di sini, disuruh lagi malah memblocking pergerakan Ursa. Ursa diselambatkan, terkena stun juga dan right click Lina karena memang adanya ini ya, Laguna Blade right click dan harus mati. Witch Doctor juga langsungkan ulti right click di situ mencoba mendapatkan dan triple kill di sini Lina dengan adanya apa namanya dipusal ya. Justru gunanya adalah untuk menyelamatkan pergerakan lawan. Bagus banget. Selain nambah kritikal, memang untuk memperlambat musuh dengan dipusal bagus banget gitu. Ini slow, kemudian di follow up di situ ada stun Lina maupun WD atau Impel gitu kan. Dan Laguna maupun Blade Fury juga berguna banget gitu dengan adanya dipusal.
Well, Barak sudah diserang, melee sudah hilang untuk arti di mid lane dan kehilangan satu paket Barak di middle lane. Di sini sebuah ya 18 menit justru bukan Ursa yang bermain cepat gitu ya, justru malah Juggernaut di sini MVP yang bermain cukup cepat. 18 menit berhasil mengalahkan dengan kill gitu ya, dengan skor 17-1, kemudian udah mengalahkan tower juga, mendapatkan satu buah paket Barak. Jadi worth it banget. Oke, next Assassin punya Dagon. Makin lebih bagus lagi di sini. Radiant's bottom tower is being subjected to extreme violence. 20.000 ada cooldown, ada Ursa dengan Blink Dagger kan di sini. Iya. Ada Chronospear 1 2 3, Chronospear mencoba menyelamatkan, hampir saja mati. Ada stun array 2, hero terkena dicelup di situ. OD berhasil mencelup Ursa, right click hampir saja di sini mungkin balik. Karena MVP kalau misalnya ada WD bisa di combo tadi, cuman nggak mau dilanjutkan. Oke. Langsung ngeluarin ini ya. Apa namanya? Skill 2, time dilation. Harus berhati-hati di sini. Dire's top tower is under attack. Kalau dilihat-lihat si OD kurang item. Radiant's bottom tower is under attack. Ada agak ngantuk juga. Oke, next Assassin bisa solo kill si Earthshaker tadi dengan La Vendetta, Impel, ada Manaban dan juga ada Dagon gitu ya. Jadi udah bisa nyulik. Mid, tower kedua di bottom sudah hilang, langsung mengharap ke tower ketiga. Lagi-lagi time di sini delusion digunakan, Jakarta berputar-putar, Blade Fury right click. Harus berhati-hati dan memang mati juga gitu kan. Entah kenapa dilakukan terlalu jauh, terlalu depan, offside di situ kalau gue bilang. Tower right click ada area Laguna di situ. Ursa harus mati juga, tidak ada ulti di sini untuk Omni Knight level 6 dan dia tidak mengambil ulti Guardian Angel gitu ya. Karena memang mungkin dia besarin 1-2 tapi dia lupa untuk Guardian Angel dan permainan cukup bagus MVP untuk menghentikan. Dan GG call di sini akhirnya. Oke, good game, well played. Game pertama MVP menang. Buat teman-teman, thank you udah watching gitu ya, dan jangan lupa untuk update Facebook kita, apalagi kita juga ada giveaway. Jadi silakan add fanpage kita di facebook.com/officialstream. Gue Gary dan juga ada Om Jojo. Nanti kita balik lagi di game kedua sebentar lagi dan stay tune. Bentar lagi, bye bye.
Radiant team ban. Oke, selamat datang di Curhat Direct Season 9 di game kedua ini antara Rip the Dream melawan FP Hot 6. Oke, di sini 10 gua seconds sempet remaining. tadi di game pertama Kak Kes ya. Gua tadi sempet ya biasalah 5 seconds macet. remaining. Dan tadi di game pertama dikasih oleh Bang Gary dan ada Bang Jojo juga. Di game ini gue jadi main cash dan ada Bang Gary dan ada Bang Jojo pastinya. Dan sedikit review nih dari game pertama, permainan MVP Hoxis benar-benar mendominasi ya. Sempat gua tadi lewat nonton di Twitch, jadi di perjalanan pasti nonton lewat Twitch ya. Nonton lewat Twitch, pertandingan mereka dari tim RT sendiri, dia draftnya gimana ya? Agak bisa dikatakan dia gambling ya. Benar-benar gambling dia. 10 seconds Bisa dilihat di sini ada Omni naik, kemudian ada 5 OD, seconds remaining. ada Berserker, kemudian ada Gyrocopter, satunya lupa gua hero apa. Reserve Dan time. benar-benar susah untuk di counter. Dan memang anehnya lagi si Omni naik ini nggak ngambil ulti padahal sudah Radiant level 6. team ban. Dia memang lebih fokusin skill 1 dan skill 2. Dan pasalnya di sini yang menurut gua yang paling bingung juga ya dari tim RT di sendiri, memaksakan untuk memberikan repel, kemudian dia maju di depan, padahal misalkan repel itu bisa dihilangin ya debuffnya itu dengan Diffusal Blade. Jadi repel itu 10 bisa seconds bisa remaining. bisa hilangin debuffnya dengan Diffusal Blade. Jadi tadi sempat maju tadi, OD-nya maju dengan 5 repel seconds remaining. PD dari depan, ternyata terkena Diffusal Blade, udah kelar dia, mati dah. Reserve time. Oke, langsung aja fokus di game ini di Rip the Dream melawan FP Hot 6. Di sini dari Rip the Dream melakukan ban pertamanya kepada kepada Earth Spirit. Sedangkan dari FP Hot 6 ada Onboard D4 dan ada Death Prophet 2 hero mid laner di ban dari FP Hot 6. Gua gak enak nih, agak sakit gimana. Hot 6 di sini berikan ban OD ya, Harbinger, yang seperti tadi dipakai di game pertama. Radiant team pick. Dan memang berbahaya banget misalkan ini ya, Gyrocopter yang paling berbahaya misalkan ini combo yang lagi booming sekarang, pastinya Gyrocopter, kemudian Void dan ada Death Prophet. Jadi hidup kalian bakalan kelar kalau misalkan 3 hero itu udah dimain berbarengan. Selanjutnya dari pick pertama ada MVP Hot 6 yaitu Invoker. 10 seconds remaining. Oke, Invoker bakalan dibakar oleh si Doctor pastinya ya. 5 seconds Gua agak lupa remaining. nih, sempet permainan tim MVP Hot 6 sendiri dia sering berganti Dire roster. team pick. Kemarin ya season lalu aja masih ada Foref, masih ada satu stand in ya, yaitu Sedin NG yang notabene sekarang dia bermain untuk Fuji bersama dengan Johnny. Nah di sini ada Velo bermain sebagai offlaner ya. Soalnya ini pick pertama dari tim RT sendiri mengarah ke Lone Druid, dan di sini dikombinasi dengan Oracle juga bisa. Ten seconds remaining. Kita lihat di sini. Oke, lagi-lagi ada Vessel Void. Radiant Invoker, Invoker dan Void. Mungkin kombinasi yang di game-game sebelumnya masih sudah ada ya. Invoker bisa dikatakan ya sudah cukup lama. Bisa dikatakan Invoker, tergantung biasanya kalau gini bermain Invoker bakal bermain gak tahu sih, biasanya cenderung bisa bermain Exort. Tergantung Invoker sendiri, dia bermain Initiate 5 seconds remaining. atau sebagai ya mungkin menambah damage, bisa juga di sini menggunakan wax. Kemudian kalau misalkan Initiate itu bisanya seperti ini, misalnya Invoker mengalahkan Tornado ya. Jadi ya mau bakalan seperti itu. Saat sini dari band ketiga dari MVP Hot 6 mengarah ke Shadow Shaman. Pertama ada Shadow Shaman ya.
mungkin bakalan ada satu hero hitter yang notabene butuh banget tuh 10 disabler. remaining. 5 seconds remaining. Tapi di game pertama tadi gue nggak melihat ada Prophet, padahal misalkan Dead Prophet dipakai ya itu bagus banget untuk counter Fist of Void sendiri. Radiant team ban. Dire team ban. Oke, buat teman-teman sekalian, sorry, ada Bang Gary nih. Oh, 10 silakan Bang seconds Gary. remaining. Gue mau main bentar. Oke, gue kira mau ngomong 5 lagi. seconds remaining. Gue mau ngasih tahu atau mengingatkan teman-teman sekalian, baik yang di in-game maupun yang di Twitch, kita ada giveaway gitu ya, Valentine giveaway. Di sini kita ada beberapa item yang dibagikan gitu ya di Industri Valentine Day giveaway. Untuk persyaratan dan gimana caranya pemilihan segala macam, silakan buat teman-teman langsung aja buka di fanpage kita di facebook.com/officialindustream. Jangan lupa nge-like kalau ya memang nggak mau ngikutin giveaway, jangan lupa like gitu ya. Tapi caranya gampang sih, gue kasih tahu ya, masih nge-like fanpage kita gitu ya, salah satu 10 seconds intinya. remaining. Ya, ini giveaway pertama, tapi nanti akan ada 5 giveaway seconds remaining. berikutnya gitu ya. Jadi banyak giveaway lah, intinya ini giveaway pertama kita di tahun ini. Dan nanti mungkin akan ada giveaway menyusul, mungkin nanti ada CSGO juga yang akan di giveaway ya, terutama dari gua terutama yang bakal bagi-bagi, ada beberapa yang gue bagi nanti, ada dari giveaway dari CS sendiri, kemudian mungkin ada dari Dota sendiri yang gue bagi. Jadi ada banyak giveaway, tapi yang sementara salah satunya adalah buat Valentine di Industream ya. Jadi sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 17. Kemudiannya tanggal 17 jam 12 malam. Tapi gue nggak tahu nih nanti pengundiannya bakal di sini memang secara tertulisnya record ya, cuman gue lebih senang kalau misalnya kita live stream ya, kita Twitch juga jadi rame kan yang nonton. Cuman sayangnya kalau misalnya pas rame yang nonton, takutnya banyak yang nggak bisa nonton juga gitu kan kalau misalnya live. Tapi ya nanti kita pikirin, tapi sementara kita pakai via record, jadi teman-teman bisa ngelihat ada bukti nyatanya gitu, ada real autentiknya gitu kalau misalnya yang menang ini. Tapi dengan catatan yang menang harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Yang mau sebenarnya, kalau yang nggak mau ya nggak masalah, terserah gue mah ya kan, gue cuma bagi-bagi kok. 5 Oke. seconds remaining. Gue boleh ikut gak Bang? Gue boleh ikut giveaway-nya Bang Gary Dire gak? team pick. Oke lah, mungkin Bang Gary ngantuk katanya tadi ya. Enggak tahu juga. Sekarang ini dari gua baca aja di band 10 ke seconds remaining. 3 dan 4 dari kedua tim. Di sini ada Chen, berada Spectre. 5 seconds remaining. Pasti di sini ada hero initiate atau mungkin ada Archer lagi, bisa dikatakan juga Archer juga bisa ya. Reserve Ataupun time. hero jadi dari tim RT dia pengennya bermain 4-1. Ya mungkin seperti game apa ya, gue lupa kemarin nge-cash. Oh ini stuck ya saat di Pro Dota, maksudnya Pro Dota dia bermain 4-1 buat fokus class atau fokus di 10 ini seconds fokus untuk remaining. push. Jadi bisa dikatakan untuk RTD sendiri Radiant team bisa lah bermain pick. seperti itu. Oke, di sini dari MVP 6 berikan band keempatnya mengarah ke Zeus. Memang Zeus ini notabene mana ya? Agak susah. Apalagi misalkan dia punya ini juga punya Veil of Discord, dan pastinya sekarang lagi 10 seconds lagi musim Veil of Discord dan Etherlands. Walaupun 5 Etherlands sendiri seconds sekarang remaining. nggak Magic Resistance lagi seperti dulu. Oke, di sini dari pick keempat dari RTD ada Veil of Spirit, lagi-lagi di sini dari MVP Hoxis menggunakan pick kepada Witch Doctor, dan sedangkan di sini pick keempat mengarah ke Bounty Hunter.
Oke, sebenarnya dari Bounty Hunter, Heavy Bounty sendiri ya bermain bakalan memberikan ya bagi-bagi uang, giveaway lah ke temen-temennya sekali-sekali. Jadi dia bakalan bagi-bagi uang, bisa jadi bantu Face Void. Jadi misalkan ada Face Void urutan Chronosphere, dia bakal langsung melakukan track, dan pastinya jangan lupa Surkentos, itu yang gua yang pasti digunakan. Oke. Sini dari band kelima dari RTD ada Razor. Memang Razor ultinya sendiri dia bakal tembus BKB minus armor dan tembus Chronosphere. Jadi memang gak worth it. Bisa jadi counter aja. Gak tahu juga sih. Tapi kenapa di ban ya? Gua gak tahu juga. Pastinya bakal ada satu hero nisit, mungkin Solar juga bisa. Dia ada Lone Druid atau dia bermain offlaner kah? Main Siflan juga bisa sih. Seperti tadi, gua nonton streamnya Admiral Bulldog nih, dia menggunakan Lone Druid sebagai mid laner. Wah. Kita tunggu saja, masih sama juga. Sekedar info aja buat teman yang pengen join ada turnamen nih, tanggal berapa ya kalau nggak salah, tanggal 19 sampai 23. Ini prize poolnya gede banget, yaitu 18,5 juta rupiah dengan prize ya segitu lah prize poolnya, dan ada giveaway juga nanti. Boleh lah, nanti kita share juga lewat Facebook kita, jadi jangan kemana-mana, jadi non step aja, stay tune di Facebook kita. Kalau misalkan nggak tahu Facebook kita, silakan lihat di ini di atas. Kalau yang di Twitch nanti bakal kelihatan kok linknya. Kalau waktu in game di sebelah kanan atas itu ada linknya, silakan kalian ketik aja di situ. Kemudian misalkan satu lagi, kalian misalkan kalau punya skill misalkan ada Symphony of Skill, bisa mungkin bermacam-macam, bisa Rampage, kemudian momen kalian yang bisa kalian share ke kita juga bisa. Dengan kita mau juga ada event kita bikin video show of skill. Nah, sempet dulu kita bikin yang mungkin yang di YouTube mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi kita bikin lagi mulai bulan ini. Silakan kalian bisa submit di bit.ly/show of skill. Gampangan tulisnya show of skill. Ntar kita tulisin kok di sebelah kanan. Nanti ada band sebelah kanan, nanti gua tulisin deh. Ya, jadi ya tunggu aja di sini. Serangan dari sini dari RTD diberikan last pick. Salary last pick dari pada Seven. Dari sini bisa dikatakan dari gua juga agak lupa gimana gitu. Roster dari RTD sendiri. Misalnya dari Ivy Bosses ya mungkin sudah dari season lalu, jadi gua agak masih ingat lah. Role dari tim ini. Di sini Doctor menggunakan Invoker, pastinya di sini Velo menggunakan Face Void, Raisin menggunakan Bounty Hunter, Honji, gua nggak tahu Honji sebagai apa di sini. Dan dari RT sendiri ada Likes menggunakan Lone Druid, kemudian ada Kev menggunakan Oracle, dan Imburden menggunakan Viper. Sedangkan di sini Tommy menggunakan Fever Spirit dan Claire menggunakan Ember Spirit. Oke, di sini Honji menggunakan Witch Doctor. Sebenarnya gue lagi problem nih di kamera gue nggak bisa gerak, nggak bisa gerak yang mana-mana. Ini kurirnya si Kirara memang jadi kayak Ayo ya, kalau dilihat-lihat kurirnya si Kev. Sebenarnya gue harus relog dulu. Oke Bang Gary, jangan backup dulu bentar ya Bang ya. Ya oke, kalau misalnya
misalnya nggak bisa. Oke, tentu sini kurirnya lucu ya, Kirara. Oke, karena memang dia pakai Ether Flame sama Creator Light, jadi kayak ayo, nice lah. Oh, I see. Oke, di sini ada ya seperti tadi bilang ada Ember dari LTD, cuma gua nggak tahu Ember Fengi, Viper, Lone Druid. Di sini kalau gue bilang ya memang 3 hero core. Ya, dengan Lone Druid di sini mungkin sebagai safe lane, ternyata Lone Druid safe lane. Viper, Fengi, Oracle mungkin akan di hard lane, Ember di mid. Kalau gue bilang seperti itu sebenarnya, karena Viper lawan Invoker lebih bagus. Cuman kalau misalnya Ember yang di mid akan susah. Oke, ternyata suara dari Twitch masuk ya. Gua kekenyakan berarti volumenya. Oke, kurir harus mati di sini cukup gampang, ada bounty yang mencuri kurir. Yes, nice catch kalau gue bilang di situ. Catch yang cukup bagus ya di early karena bounty, namanya bounty lah ya. 2 menit tanpa kurir cukup berarti untuk tim RT di sini. Walaupun ada sentry, jadi masih kelihatan, cuman cukup mengganggu lah karena dia punya Venom juga, cukup mengganggu di sini pergerakan dari tim RTD. Cuman gue rada bingung nih, Viper di mid lane ya memang bagus lawan Invoker, tapi di hard lane sini ternyata si Ember Spirit dan First Blood di sini Ember Spirit mendapatkan First Blood cukup bagus, memang agresif ya, cuman Ember Spirit taruh di agresif, oke lah ya. Misalnya di sini lawannya bisa mengcounter RTD untuk hard lane-nya, misalnya Embernya akan susah, mungkin bagus banget untuk MVP untuk membawa game ini lagi gitu kan. Cuman ketika First Blood tadi didapatkan oleh tim RTD di sini mungkin akan merubah beberapa hal berubah sebenarnya, cuman nggak meyakinkan lah karena memang masih banyak yang bisa terjadi gitu. Oke, kita balik lagi di mid lane. Di sini masih ada bounty di mid lane. Kemudian Viper di sini juga harus berhati-hati karena dia nggak boleh ke haras ya sama si bounty. Oke, gue tadi ngomongin apa? Temen gue juga tadi bilang saya giveaway juga ada video ya. Memang selain video rampage, triple kill atau video unik atau video lucu kalian gitu ya untuk main. Sorry, gue potong sebentar ke bawah. Di sini Oracle tadi berhasil membunuh Sven, nice, memang combo ya cukup bagus gitu. Di sini ada Fortune End, ada Purifying Flame, ada Missile, ada Searing Chains, dan ada Flame Guard ya. Bisa jadi combo yang memang fix lah untuk gampang membunuh, gampang kena, begitu kena udah nggak bisa lepas. Dan Image Invoker berhasil membunuh si Viper dengan bantuan Bounty Hunter pastinya gitu ya. 2-1 sementara untuk early game, jadi sama-sama saling kill dan ada pos sementara. Jadi karena di pos gue balik lagi ngomongin yang tadi, teman-teman yang punya video unik atau video momen terbaik kalian dari main Dota gitu ya, main CS juga boleh kalau misalnya ada, tapi CS nanti dulu deh, kita main Dota dulu. Di sini yang punya momen rampage, First Blood ataupun yang lucu-lucu misalnya, atau misalnya yang fail episode atau apapun, mau kalian maupun teman kalian maupun lawan kalian yang pas kalian temuin bisa dikirimin ke kita gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang lagi party misalnya sama cewek ya kan, yang ngegombalin cewek di party ataupun gimana, yang lucu, yang heboh, terserah. Nanti kalian kirim ke kita, nanti kita akan sortir yang terbaik, yang bagus, dan nanti akan kita upload gitu ya. Memang nggak semua, nanti kita juga harus milih gitu kan, yang cocok lah, yang bagus untuk tampilin. Dan terutama yang paling penting jangan lupa untuk waktunya di time keberapa gitu, karena nggak full match ya yang bakal di-sharein, jadi hanya klip beberapa potong mungkin. Kalau misalnya satu pertandingan ada lebih dari satu ya silahkan ditampilkan di menit berapa saja. Kalau misalnya hanya satu ya yang penting intinya kalian kasih tahu di menit keberapa. Oke, ini game kedua buat teman-teman di sini yang baru bergabung. Oke, ada Purifying Flame, ada Missile, ada Searing Chains, ada Stone di situ. Bisa selamat di sini kalau gue bilang untuk Sven ya, karena memang cukup jauh, dia nggak bisa terlalu maju dari tim RTD di sini karena Oracle dia juga sekarat, pengennya sekarat, jadi selamat lah. Oke, nice, 2-1 belum ada kill lagi. Game teman-teman ini game kedua yang baru bergabung gitu ya. Oke, ada Stone di sini, mungkin Oracle harus berhati-hati kena Stone. Right klik sedikit lagi dan ya mati. Jadi mencoba melakukan
apa ya, dia mencoba melakukan stun sih kalau gue bilang kayaknya tadi, tapi ya mati terlebih dahulu ya. Oke lah, terpaksa mati 2-2 di sini. Skor Sven dapat kill kah? Ya, Sven dapat kill, jadi worth it lah ya. Game kedua, game pertama tadi menangkan sama MVP dengan skor cukup telak, atau mungkin telak banget kalau gue bilang gitu ya, dengan ya salah draft dari RTD mungkin, atau out draft, ataupun overconfidence yang akhirnya menyebabkan dia apa ya namanya, blunder yang cukup fatal gitu, jadi kalah. Dan apalagi tadi ditambah sampai level tadi memang sudah level 6 ya Omni, tapi dia nggak ngambil ulti ya, ngambil Guardian Angel, jadi dibawa cepet, main cepet sama MVP, kocar kacir gitu. Oke. Gua gak tahu nih temen gua yang seharusnya di main cast sudah kembali atau belum, tapi karena mungkin belum dengar suaranya gitu ya, gua belum dengar suaranya, jadi mungkin gua dulu gitu yang bawain pertandingan. Udah kok bang, gua udah kembali sempet tadi ya. Oke, udah. Gagal 2 kali sih, 2 kali relok, gagal mulu sepertinya. Oke, langsung aja gua lanjutin sih dari sempet tadi gua sempet cabut ini, apa yang momen-momen apa sih, mungkin ada clash kah? Ada banyak sih memang. Di bawah terutama tadi ada penculik, di mid tadi ada kurir yang mati, ada mid juga tadi si Invoker nge-kill. Ya, memang nggak ada clash besar sih, cuman penculik dan agresif lane dari RTD aja di bawah. Oke, langsung aja gua lanjutin ya di sini dari permainan RTD dan Hot6, MVP Hot6 ada di 9 langsung. Oh, hati-hati, langsung ada Chronosphere mengarah ke Laundry, sebenarnya ada bermain Reckless, berhati-hati, langsung ada time delay berbahaya, langsung ada backup, masih ada stun juga mengenai Velo, hati-hati Velo juga. Ada Reckless, sepertinya satu Reckless dan harus mati. Sini juga hati-hati dari Edelis, satu hit lagi langsung mati. Tidak ada mana dari Vevo Spirit, sepertinya dia berkeliling-keliling. Kejar-kejaran, tapi nggak ketemu sepertinya. Ini sebenarnya kalau gue bilang tadi kesalahannya ada sama si Bounty ya. Seharusnya si Void nggak harus mati tadi, karena tadi masih ada Shuriken Toss dari Bounty yang nggak dikeluarin. Kalau gue lihat dia nggak ngeluarin Shuriken Toss, jadi Bounty-nya berusaha memberikan kill ke Void, tapi justru malah Void-nya mati karena tadi ada cukup terlalu lama gitu. Kalau gue bilang terlalu lama, apalagi udah di backup sama Fenge. It's all the same to me. Ya betul banget, dan di sini skornya 3-3 ya. Tapi di sini network dipegang oleh Invoker si Dokter. Oke, ada ward dua ward berdekatan. Ya, nice, sepertinya bakal kelihatan. Oke, langsung di ward sepertinya. Hati-hati ada cold snap mengenai ke Imbuden. Karena memang tadi si siapa Bounty ya, karena tadi di sini nggak ada ward, jadi dia agresif sampai di sini. Maka sampai di sini pun tadi masih mengharas, makanya di sini ada satu ward yang bisa dibilang cukup bagus juga, karena jarak dari tower juga kadang cemat sampai di sini ya, jaraknya di sini. Dan di bagian sini nggak kelihatan, sedangkan tower ward sini cukup kelihatan daerah sini, jadi bagus banget. Oke, sorry, di sini Bounty langsung bantu si Velo, berhasil membunuh Vevo Spirit. Bounty yang kill ya, Shuriken Toss dan ada keduanya. Oke, hati-hati sebenarnya di sini. Ketahuan sebenarnya, hati-hati. Mantap, klik tidak ada ward ya. Pemainnya keliling-keliling. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Langsung ada backup, langsung ada ulti dari Viper Reckless di sini, lan harus mati Bounty Hunter dan 2 backupan lah cepat dari tim RTD. Skor 4-4 saat ini. Sekarang di game ini mulai kelihatan imbang ya. Sempat di game pertama tadi kelihatannya memang jauh unggul dari RT sendiri, MJ itu MVP Hot6. Dan bener banget kata Bang Eri, permainan dari outdraft, dia bermain gimana ya, agak gimana. Oke, di sini hati-hati ada semua Reckless, ada juga dari sini ada Sunset di sini, Reckless masih ada stun juga di sana. Oh, satu hit lagi. Oh my god, Ember Spirit masih selamat sepertinya. Walaupun dia sempat nge-cast healing set, tapi dia berhasil di hit oleh Honji ya.
Ya karena memang Bounty Hunter. damage dari si Base Doctor nggak terlalu besar dan cepat keluarin pakai heal ya, jadi masih bisa save lah. Kemudian memang dari RTD sini kelihatan mainnya baru kelihatan karena dia nggak out draft lagi gitu. Sini draftnya baru bagus, baru bener kalau gue bilang cukup bener gitu ya, cukup bagus. Jadi nggak terlalu memaksakan diri sampai kayak tadi ada Ursa, kemudian supportnya melee dua-duanya, nggak ada offlanernya juga memaksakan gitu ya. Ya benar banget dari sini dari oke ya. Sempat tadi ketahuan Bounty Hunter tapi Bounty Hunter masih lari ya sebenarnya. Oke, ada di sini langsung ada. Masih ada juga ada Chronosphere. Masih level 5 Bounty Hunter. Dia arah mengarah sana sepertinya. Ya, tapi oke mengarah ini, tapi di bawah juga tadi kalau kita lihat sebenarnya si Sven juga cukup berbahaya, dia hampir mati di bawah karena ada follow up dari Oracle sama si Ember yang cukup cepat gitu. Lagi kalau gue bilang di sini RTD dengan supportnya Oracle dan Fengi itu combo yang cukup bagus juga, cukup baru, cukup bagus. Memang klasiknya adalah yang lagi ngetrend kalau gue bilang yang paling bagus kalau gue lihat si siapa namanya Oracle sama Ben sama Sven itu bagus. Dan langsung ada Chronosphere di sini, ada Sunstrike juga di sini. Lex harus mati, Laundry dan sini terlambat memberikan backup dari Faithful Spirit dan langsung ada track mengarah ke Faithful Spirit dari Bounty. Cukup terlambat sepertinya. Ya karena memang nggak bisa nggak bisa untuk ini sih tadi cukup diharas banget, jauh banget dan sekarat gitu kan. Oke ada Fengi posisinya berbahaya tapi Rafi satu lagi sebenarnya, tapi ya kalau gue bilang Fengi-nya justru mati sama si Void. Hampir. One is to Di sini si Viper juga sekarat. Dan di sini MVP ya sekarang memimpin. Ada di sini Velo berhadapan dengan player ya, dan tidak ada mana. Tapi sebenarnya tadi bagus pertukarannya Fengi ya. Fengi mati tadi tuker sama si Invoker di mid lane tadi, Invoker mati, jadi bagus banget pertukaran support sama carry di sini bagus. Cuman masalahnya Sven-nya cukup farm di bawah. If that's the proper term for it, I don't mean to be alarmist. PTR pertama didapetin ya dari MVP Hotchick di sini. Oke, ada dia sepertinya dari tim RTD. Oke, untuk network memang yang memimpin si siapa MVP ya. Tapi cuman bedanya sama game pertama di sini 12 menit lah ya kalau gue bulatin 11:43 atau 12 menit, hampir 12 menit. Di sini cuman berbeda 3.500-an gitu. Jadi masih cukup ngelawan lah kalau gue bilang di game kedua ini ngelawan dibanding di game pertama tadi. Di match yang menit 12 itu networknya sudah berbeda 10.000 dan itu memang untuk early game sudah sangat jauh banget. Ya bener banget di sini. Kita di game pertama sempat tadi nonton emang jauh banget ya. Beberapa kali dibully dan agak susah juga dari tim RTD untuk melakukan ya atau enggak menculik lah, setidaknya menculik 1-2 hero, tapi agak sulit juga. Oke, sini dari Bounty Hunter. Dia Mekans pastinya. Bounty Hunter memang itemnya bagus ke Mekans. Ya karena di sini Bounty Hunternya support ya, dan juga udah ada flood yang di void. Kalau sekarang memang Face of War sendiri dia lebih fokus untuk build flood. Oke, sini Oracle berhasil dibunuh, ada Chronosphere juga ada. Oh tidak, Hoji berapa double kill di sini, 3 hero harus mati dari tim RTD. Kalau dari pemain RTD di sini, oke, ada Nitro Swap, ada
dari Oracle juga, tapi 3 hero harus mati dengan tukar dari sini. Viper, sorry, harus mati dari Doctor 1. Dan harus mati dari Viper. Keempat ditukar 2, misalkan lone druid aja di hutan. Dan memang nggak worth it ya, lagi-lagi di sini permainan RTD kurang greget gimana gitu menurut gua. Sebenarnya bagus, niatnya bagus tadi menculik Sven dan memang berhasil ya menculik Sven, cuman follow up dari MVP tadi cukup bagus dari WD kan, kemudian WD-nya tadi free Deathward dan juga follow up dari Void yang langsung Chrono tadi di belakang, dan di Chrono aja cukup pintar ya, cukup bagus, jadi nggak kena si Deathward-nya, jadi masih bisa kelontang gitu ya, masih bisa nyekil, masih bisa nyerang, masih bisa ngedamage yang ada di dalam. Pastinya di sini yang perlu diperhatikan dari Witchrak sendiri, ultinya harus di luar Chronosphere, karena gua patch berapa itu udah dikeluarin bahwa combo itu udah goodbye, misalkan maksudnya Deathward-nya di dalam ya, karena sudah nggak aktif lagi. Tapi di sini notabene sekarang kombonya kalau dalam itu dalam Chronosphere sekarang dikomboin dengan Death Prophet dan Morphling, dan skill 1 dari Morphling sendiri. Kisah ada smoke menemukan Sven, hati-hati ada Death Office, ini ada stun juga mengarah Roji melakukan Warcry nya. Di sini ada skill 2, ada Remnant juga, Reckless di sini juga. Satu hit aja di sini. Bounty Hunter mengajar langsung ada skill 3 cukup sakit, satu hit aja di sini. Roji langsung ada stun, mengarah Temptation di sini ada Sunstrike, tidak mengenai siapa-siapa di sini. Clear, harus ada clear juga. Sekarang sepertinya dia berhasil selamat. Berhasil selamat sepertinya dari Clear, dan Bounty Hunter harus mati. Hati-hati, tidak ada mana. Oke, ada mana sebenarnya. Oke, ada Chronosphere mengenai Clear. Hati di sini juga ada stun juga, karena Temptation dari easy kill sepertinya dari tim RTD. Dan tadi mereka kemana coba? Mereka udah tipis sepertinya. Oracle-nya pulang ya, Oracle-nya tadi TP, dan di sini tadi gue lihat si Ember tadi mungkin ngira nggak bakal di Chrono gitu ya, jadi dia nggak ngeremnan untuk lari lagi. Tadi memang masih bisa remnan, cuman dia remnan karena dikira nggak bakal di ulti. Tapi ternyata di ulti dan ada stun dari, ada paralyze dari WD. Jadi ya nice lah untuk tim MVP. Dire's middle tower is under attack. Ada Damai di cari lone druid ya. Lone druidnya main Midas, jadi walaupun keganggu farmnya, kalau bilang cukup lah, dia 2315 menit, jadi masih cukup worth it lah. Ada Eul mengenai lone druid, ada Sunstrike juga di sini. Hati-hati, ada Deathward mengenai Tope dan harus mati di sini juga dari sekarat dari Lex. Berhati-hati juga Deathward mengapa di sini malah maju sebenarnya dari Hoji. Di sini ada skill dan ada ulti, cukup sakit pastinya. Jadi tidak ketahuan di sini. Tidak ada set office, ada satu juga, dan hampir saja berhasil membunuh Bounty, tapi gagal. Dan satu hit lagi ya, dan December tidak ada, dan Fortune End masih cooldown saat itu. Ya bagus memang inisiasi yang dilakukan dari MVP tadi juga. Si WD nya free ya, free ulti di belakang, walaupun cukup terpisah posisinya, sayangnya dia terpisah, jadi nggak terlalu bisa membackup lagi begitu. Dia misalnya ngelepas Deathward, dia nge-paralyze, lebih bagus sebenarnya tadi. Karena cari di sini ada Temptation 3 hero terkena Chronosphere, pada di sini ada Sunstrike mengenai 2 hero, dan di sini ada Clear berhati melakukan Remnant. Remnant ternyata salah. Ternyata di sini ada ada Nethershock juga di sini. Tomboy apakah berhasil kabur? Kejar-kejar masih ada. Masih ada Warcry juga melakukan satu hit aja di sini. Velo dapatkan killing spree, 3 hero dari tim RDD harus mati. Ya si Void punya Blink Dagger, jadi memang
inisiasi ya, dia bisa inisiasinya pakai Blink Dagger. Sekarang time walk-nya untuk escape-nya ataupun ya balikin darah memang ya fungsinya sekarang. Jadi pasti dia punya Blink Dagger untuk seorang siapa namanya Flash Void, dan bagusnya tadi ada follow up Sunstrike dan segala macam gitu ya kalau kita lihat. Dan posisinya si Ember tadi remnantnya salah kali ya, jadi balik lagi ke depan karena memang ada remnant ketiga gitu ya. Dan swap yang dilakukan Feng-nya juga cukup lambat karena jarak tadi, jadi tetap saja mati, dan Feng-nya juga harus mati. Yang mencoba menyelamatkan Ember justru juga ikut mati. Memang menurut gua dari Feng Spirit dia agak sia-sia menyelamatkan si Ember ya, karena memang notabene Ember itu remnantnya udah habis, kemudian dia memang harus gimana ya, kalau misalkan gua main sih memang jarak udah jauh, harus mati. Ya, dan di sini si Ember bermain tipe damage ya, dia main power threat tipe class mungkin, karena kalau misalnya dia main tipe split bakal bikin travel dulu gitu, jadi dia nge-split pulang pergi terus gitu kan. Cuman di sini dia tipenya pakai power threat, mungkin lebih ke classing atau diajak perang gitu di sini. Nah, ada Chrono ada juga Sunstrike menarik clear, habis ini ada ulti dari hati sprintnya dan langsung kembali dari juga sekarang satu lagi. Ternyata miss dari sini belum berhasil, hati-hati. Double kill. Untuk Feng mau gimana pun tetap mati karena 4 yang ngejar 4. Dia disable-nya cuma untuk 1 orang atau direct gitu ya, dan yang ngejar adalah 4. Kecuali kalau misalnya yang dia blocking area gitu ya, misalnya Seeker, mungkin dia masih bisa escape. Cuman begitu Feng yang direct target gitu, magic missile-nya jadi ya tetap mati karena 4 yang ngejar. 1 lawan 4 pasti 4 menang gitu aja. Ada fortune sebenarnya. Dan Dire's bottom tower is under attack. sekarang langsungnya push dan bermain speed push dari Sivan sampai jadi sudah mungkin sangat biasa. Dan agak susah juga ya bermain di sini dari malah sekarang dibalik dari tim MVP yang bermain 4-1. Iya, biasanya kalau kita melihat yang bermain split adalah tipe AM gitu ya. Cuman di sini adalah Sven yang tipe split. Cukup luar biasa memang, karena di sini MVP bertarung tidak memerlukan Sven. Misalnya Sven-nya dibiarin aja, dia nggak perlu Sven gitu. Jadi anak terpengkalai gitu ya, anak terbuang. Jadi dia mungkin nyari kerjaan, saking solo ya, saking terbuangnya dia ngapusin lane sendiri gitu. Daripada bosan di hutan, dia ngapus lane. Karena memang dari tadi clash yang kita lihat, Sven tidak pernah ikut clash gitu. Sven hanya paling beberapa kali datang, cuman biasanya dia di hutan farming, kecuali kalau clash-nya di lane dia. Langsung ada ult juga di sini dari Kev, kompletnya menggunakan ulti juga. Bermain terakhir ada tap dilatation juga, ada Chronosphere mengenai 2 hero sekaligus, dan ada Spirit juga mau harus mati. Ada Stun juga di sana, ada Warcry Stun mengenai Ibu, dan ada Deathward dari sini mengenai Viper. Hati di sini ada Interswap mengenai, dan nggak tahu kemana Interswap siapa di sini. Ada bermain right click, ada Savage Road. Ada EU juga sebenarnya, dan install kill sebenarnya. Hati-hati, masih ada 1 hit lagi, 4 hero ditukar. Gak ditukar, memang diri triple kill dari Doctor. Memang agak susah juga memberikan counter di sini. Network pasti udah jauh banget, 15.000 dan XP 12.000, sudah jauh banget. Sorry, agak susah ngomong, jauh banget. Beberapa kali ya, 4 kali kalau 3 kali rata, maksudnya 4 hero ini rata. Memang Nutri disisakan untuk farming dia ya. Sekitar kedua harus hancur. I am required to point out. Ya, sekarang Laundry walaupun punya Radiance memang cukup agak terlambat. Cuman di sini kalau kita lihat clash yang tadi bagus ya, kita bilang bagus, dan Sven akhirnya dipanggil gitu. Ayo nak, sini nak ikut clash gitu ya. Jangan sendiri terus, kasihan. Oke, dipanggil, dia ikut clash, dan hasil 4 hero harus mati gitu kan. Walaupun memang tadi sempat rebutan kalau gue lihat si invokernya ngeul Fengi, karena dia bilang lu bisa terbang, lu bisa loncat gitu ya. Lu punya Blink Dagger. Udah kejar yang di depan aja, kejar si Ember di depan kan. Tadi si Sven sama Chrono sama si Void itu kan, si Fengi biar gue yang urus di Eul terbang, makanya yang lain ngejar ke depan. Si
WD sama si Invoke maupun Venge. Jadi saling bertukar kill kalau gue bilang cukup baik strateginya dan cukup nyuruh-nyuruhnya cukup bagus gitu. Memang sebagai seorang kapten itu cukup bagus. Kalau gue bilang sebagai kapten ini memang cukup bagus untuk mengatur bagaimana strategi menyerangnya, gimana harus ngincernya, dan memang semua kena akhirnya, itu yang paling penting. Dire's top tower is under attack. Ya bener banget kata Bang Gary tadi ya. Di sini dari dari tim FV Box langsung akan push di top di sini Dokter. Ya mau 1000, oke. 900 lagi dia. Masih buat Aghanim. Ya karena memang tawaran juga udah sekarat, dia solo ya cukup gampang gitu. Apalagi 23 menit cukup terlambat memang untuk RTD, walaupun bukan cukup terlambat sih, kalau gue bilang memang bagus ada Aghanim lagi, ada Radiance ya untuk lawan Druid, cuman hanya untuk nge-push di sini. Gunanya si Radiant Bear di sini untuk nge-push, jadi ya agak terlambat lah dengan keadaan towernya sudah tinggal tier 3 di gitu. Kecuali kalau misalnya itu adalah Spectre gitu kan yang punya Radiance, itu masih cukup efektif lah karena bisa digunakan untuk clash. Jadi masih worth it Radiant di menit 23 kalau gue bilang. Tapi untuk Radiant 23 memang nggak terlambat untuk posisi kalah, cuman jeleknya adalah towernya udah habis, itu yang jeleknya gitu aja. Kalau towernya nggak habis sih masih bagus lah, masih bisa buat dipakai, masih fungsinya masih lebih banyak gitu dibanding ketika nggak ada tower sama sekali. Roshan. Nah betul banget di sini dari tim FV sudah melakukan Aegis-nya. Udah setuju gak berbahas. Nah, ada soundtrack mengenai lag dan ada El mengenai hati-hati sebenarnya, dan ada Meteor dan hati-hati di sini. Langsung ada Nether Swap mengenai Tomboy di sini. Jadi juga ada Tap Dilation berbahaya sebenarnya, dan ada Ulti Chronosphere mengenai 2 hero, 3 hero sekaligus. Sini lag pastinya install kill dan masih ada not lag, sorry cap untuk 1 hit lagi. Sini Ilmu dan hati-hati masih ada. Mengejar-kejar mencari sepertinya. Gak ketemu, oke. Agak ada DC sepertinya. Sebenarnya kalau gue bilang ini udah GG ya untuk tim RTD karena sudah tidak ada buyback di sini dan 50 detik untuk 50 dan 30 detik. Memang kalau misalnya MVP tidak langsung end atau langsung pulang sebenarnya masih guna, tapi begitu dia paling nggak ngedapetin 2 barak aja sudah otomatis gigi call, di call di sini. Dan tadi kalau sempat kita lihat, gue lihat tadi di situ Venge-nya agak nafsu, dia nge-swap nggak jelas, dia justru malah mati sendiri gitu, malah kayak bunuh diri istilahnya. Blundernya cukup parah. Dire's middle tower is under attack. Tapi satu sisi bagus untuk RTD bahwa mengetahui sekarang si Void nggak ada chrono. Itu ada Deathward ya di sini. Langsung imbur dan hati-hati. Oh, ada Tornado masih ada. Cukup ada slow masih ada. Mereka semua nggak bisa apa-apa sebenarnya dari Viper sebenarnya dalam instant kill sebenarnya. Sorry, masih bisa di swap. Di swap tadi memang walaupun nggak ada chrono tetap nyusahin karena ada yang lain gitu, tetap nyusahin. Masih bisa di paralyze, masih bisa di tornado atau di macam-macam. Ada di sini. Ada sebenarnya Kev bakal mati seperti di sini. Imbur dan akan ada konsol ya. Ice Ball juga dan Isaac sebenarnya Tomboy sebenarnya juga mati dari Godlike dari Doctor. What the hell RTD. Dan sini dari Laundry juga harus mati sepertinya, dan mau nggak mau memang agak susah mengcounternya. Nah misalkan si Ember Spirit aja, dan sebenarnya Ember Spirit dikejar-kejar tidak ketemu dan dia balik ke rumahnya, lebih baik di rumah daripada kemana-mana sepertinya. Oke, berarti hero mati, tinggal Ember, dan Ember nggak bisa ngapain ya. Kalau bilang memang ya sudah lah gitu ya, memang RTD harus mengakui kekuatan dari MVP. It would appear Radiant's top tower is under attack. Jadi kalau udah mulai mungkin kita nggak bisa juga ya. Atau kalau misalnya masih iklan mungkin kita masih bisa join ya habis ini. Kalau misalnya masih iklan, cuman kalau udah mulai ya game pertama ya lewat. Game keduanya nggak ngerti gitu ya. Untuk game apa Bang ya? Gua nggak tahu nih. Pro Dota ada Hehe United sama Yes.
bener banget. Di game kedua pastinya kok, pasti game kedua. Gue sempet tadi udah ngomong kita bakal nge-cash di game kedua, tapi ya ada jeda 15 menit lah, bentar. Lama, bukan 15 menit lama. Ini soalnya masih game pertama dan Jijikol akhirnya. Oh, Jijikol. Tadi Jijikol sudah menyerah karena memang ya sudahlah. Tapi yang paling menarik ya, TD adalah kurirnya sebenarnya kalau gue bilang. Oke teman-teman, thank you yang udah watching. Gua Bobby dan juga ada Jojo, kita undur diri di sini di pertandingan kali ini, dan teman-teman makasih udah nonton. Jangan lupa untuk nge-like fanpage dan segala macam. Sampai ketemu di pertandingan berikutnya. Selamat malam dan bye bye.